Menikah bukan cari kebahagiaan, menikah itu cari mati. Memang. Baca bukunya Joshua Iwan, menikah sama dengan bunuh. Orang yang menikah dirinya belum mati, kacau pernikahannya pasti. Karena semua tentang menuntut. Penuhi aku, ingat tanggung jawabmu bang. Kamu kan harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Loh kamu kan juga harus menghormati. Ribut capek. Kenapa? Karena dua-duanya setengah. Gak penuh. Makanya sebelum pacaran bahagia dulu sama Yesus, amin. Bahagia sama pekerjaanmu, bahagia dengan pelayananmu, bahagia dengan keluargamu. Jangan coba-coba lari mencari kebahagiaan dengan pasanganmu. Nanti kamu bahagia, pasanganmu kasihan ya. Dengan siapapun kita menikah, dia akan menyakiti. Karena dua jadi satu. Ya, kalau saya buat ilustrasi ini ada jari, ketika dia bersatu itu butuh antara ini yang robek supaya dia bisa cleaving. Dia menyatu. Makanya penyatuan terbaik melalui patah hati. Brokenness. Dimana ketika istri saya menyakiti saya, ketika saya menyakiti istri saya, kita mulai sadar, kita bertobat, saling mengampuni. Itu dia. Makanya jangan nikah kalau gak mau sakit hati. Jangan pacaran kalau gak mau sakit hati. Saya gak bilang pacarmu atau suami istrimu pasti selingkuh, bukan. Tapi perbedaan pendapat, mungkin pasangan kita lagi lelah, lagi capek, keluar sebuah reaksi yang nyakitin kita. Tapi that's love. Bagaimana kita akan mengalami yang namanya rasa sakit itu sendiri. Nah ketika temenan, ketika mulai kayak suka dikit, jangan dikembangin, jangan diomongin, jangan dibayangin. No, stop aja, diem aja. Lalu biar kenal, cari tahu tentang dia, cari tahu. Nah temenanlah sama dia. Lalu akhirnya sudah mulai lebih lama, waktunya tidak ada ketentuannya, tapi at least kita belajar jadi teman saja. Teman gak mungkin WhatsAppan tiap hari lawan jenis, gak mungkin. Bahayanya kalau kita WhatsApp tiap hari, chemistry-mu terlepas, kehilangan kendali. Mulai akhirnya jadi sahabat, bukan sekedar aku tahu kamu, tapi aku kenal kamu. Nah di sini ketika jadi sahabat, perlu kasih tahu gimana kamu sama orang tua. Tanya kehidupannya di masa lalu, pernah gak jatuh ke seks? Pernah trauma apa aja yang dialami, harus ditanya. Supaya kita tahu kita menjadi satu dengan siapa nanti. Karena ketika menikah dua jadi satu. Kalau kita nggak hati-hati nanti di tengah-tengah baru ternyata kak loh. Makanya jangan cut prosesnya. Teman, sahabat, baru sebelum ke pernikahan kita bisa melewati proses pacaran. Tapi pas di pacaran kita sudah tahu banget, sudah kenal banget, sudah saling kenal orang tuanya, sudah kenal masa lalunya. Sehingga kita siap untuk mengasihi dia apa adanya. Belum tentu ke pernikahan, tapi at least kita masuk proses di pacaran itu. Bukan sebagai budak cinta. Barulah kita mulai ke namanya menikah. Amin teman-teman. Nah hari ini kalau teman-teman ada yang sudah berhubungan di pacaran, tapi lewatin ini semua. Most of us did it. Yuk gak apa-apa. Statusnya mungkin gak usah berubah, tapi mulai banyak ngomong. Yuk kita ngobrol yuk. Bertukar perasaan, bertukar feeling. Kamu gimana sih, aku gimana sih, mulai ngobrol. Supaya kita benar-benar ngerti siapa yang lagi kita hadapi. Supaya gak jadi budak.